Siang Pak, Selamat siang. saya dari 10 MIPA 4. Ini mau bertanya tentang satu pertanyaan. Apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya? Ya, kalau seandainya saya bisa menjawab, saya jawab. Pertanyaannya begini Pak, model pendidikan seperti apa yang cocok untuk remaja sekarang agar bisa menghadapi revolusi industri? Baik, terima kasih sebelumnya ya. Jadi tentang model pembelajaran yang berkaitan dengan generasi sekarang ya, terutama berkaitan dengan pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi menurut saya gini, model pembelajaran yang tepat itu adalah pembelajaran yang kontekstual. Itu yang pertama, karena pembelajaran kontekstual itu kan pembelajaran untuk menjawab kebutuhan siswa, menjawab kebutuhan siswa. Terus kalau kita hubungkan dengan revolusi industri 4.0 itu sebetulnya revolusi ini kan berkaitan dengan perkembangan teknologi. Nah, yang diharapkan di sini bahwa pelajar itu harus bisa menguasai teknologi yang berkembang. Nah, dalam rangka apa? Supaya nanti apa yang menjadi kebutuhan siswa itu terjawab di situ. Maka model pendidikan di revolusi industri 4.1 ini sebetulnya yang pertama yang dibutuhkan adalah siswa yang memang kreatif. Terus yang kedua adalah siswa yang inovatif, dan yang ketiga siswa yang berani berkompetitif. Supaya nanti apa? Perkembangan di bidang teknologi itu kalian tidak kaget. Karena apa? Karena kalian sudah siap untuk masa depan kalian. Kalau seandainya kamu bisa menguasai teknologi yang ada, maka dengan mudah juga kamu bisa menyelesaikan apa yang sebetulnya kamu kerjakan, terutama kalian sebagai pelajar. Terus di sisi lain gini, pendidikan yang sekarang ini kan sebetulnya tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan siswa. Karena apa? Lebih banyak teorinya ketimbang praktek. Nah, yang cocok sekarang ini bagaimana prakteknya, terutama bagaimana praktek untuk menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Sehingga dengan teknologi yang berkembang itu sebetulnya mempermudah semua pekerjaan manusia dengan menggunakan teknologi yang ada tadi. Ya, sekarang ini contohnya begini. Ujian nasional dulu itu menggunakan kertas, ya, tapi sekarang menggunakan komputer. Ini kan salah satu contoh perkembangannya. Tidak tahu nanti beberapa tahun lagi ke depan ada perubahan lagi atau tidak. Maka ini adalah butuh kreativitas, butuh inovatif, dan juga butuh kompetitifnya di situ. Sehingga kalian sebagai pelajar saat ini ya harus bisa belajar berkaitan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Saya pikir itu ya. Kalau memang ada lagi yang mau ditanyakan ya saya siap untuk menjawab. Yang jelas itu yang menurut saya model pembelajaran yang cocok saat ini adalah model pembelajaran yang kontekstual, dan juga perkembangan teknologi itu bukan menjadi sebuah tantangan bagi kita sebetulnya, tetapi menjadi sebuah alat bantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai manusia, dalam hal ini adalah di kalangan pelajarnya. Saya pikir itu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, saya siap untuk menjawab setahu yang saya tahu maksudnya. Ya, Pak. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk siang ini Pak. Oke, sama-sama. Bapak saya mau bertanya, menurut industri model pendidikan seperti apa yang cocok untuk remaja sekarang agar bisa menghadapi revolusi industri 4.0? Menurut saya revolusi industri itu kemajuan teknologi dan juga informasi. Terus itu fungsinya buat siswa itu Semisal kayak di sistem manajemen kita mengandalkan internet sebagai informasi yang
biar nyari informasi apa Menelusuri misalnya mencari pertanyaan yang diberikan oleh guru, mencari jawaban di internet. mencari jawaban contohnya. Nah tapi setelah mencari jawaban itu kalian dapat apa? Ya nanti gini. Nah itu kan juga kan. Nah berarti kan kalau menurut saya ya sebenarnya itu tuh bagus, kemajuan teknologi apalagi buat siswa itu juga bagus, cuma penggunaannya itu yang kurang tepat. Misal waktu pelajaran malah apa Instagraman, YouTubean, WA-an, chat-chatan, padahal gurunya di depan baru nerangin, jelaskan. Jadi itu enggak apa-apa buat cari informasi tambahan, buat cari jawaban juga, cuma kan kebanyakan siswa pada menyalahgunakan. Nah berarti itu kembali ke siswanya lagi, gimana menggunakan dengan baik teknologi itu. Dan siswa juga harus punya batasan diri gitu loh, kapan boleh Instagram, boleh YouTubean, boleh main padahal gurunya kan sudah itu kan udah negur berkali-kali kan sampai ada yang kesalahan juga tapi masih diulangi. Nah jadi menurut kesimpulannya apa? Kesimpulan dari jawaban saya Beberapa siswa kurang dari mengecek dan nggak dalam menggunakan internet tapi juga dalam penggunaan teknologi juga. Menurut saya gitu. Saya mau tanya tentang revolusi industri 4.0. Kira-kira apa yang cocok untuk remaja sekarang agar bisa menghadapi revolusi industri 4.0? Yang pertama ya harus belajar, karena menghadapi revolusi industri seperti ini kalau tanpa belajar itu akan ketinggalan. Nah, kemudian yang kedua menguasai teknologi. Kalau teknologi tidak dikuasai maka zaman kamu tidak tidak berbaur dengan zaman yang sekarang ini. Oleh sebab itu untuk menguasai teknologi ya industri ya, harus yang pertama itu belajar, kemudian memiliki teknologi yang cukup dan memahami. Saya mau tanya lagi, kira-kira revolusi industri 4.0 itu hanya kepada teknologi atau budaya? Bisa semua, bukan hanya teknologi. Yang pertama karena kita kan teknologi kan semakin canggih. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki teknologi revolusi industri, kita tidak akan paham revolusi industri bagaimana caranya dan sebagainya. Jadi budaya, literasi dan lain sebagainya itu perlu. Kemudian yang paling ini adalah karakter untuk bisa memahami tentang apa itu revolusi industri. Jadi kalau kita pintar, kita bisa dan lain sebagainya, tapi kita tidak punya karakter sama sekali. Jadi yang pertama belajar, kemudian memiliki karakter yang baik, teknologinya harus dikuasai karena kita sekarang ini era teknologi yang semakin canggih. Terima kasih. Udah, oke. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Iuneke Widyaningrum. Ada apa kak? Kami dari kelas 10 Binatang ingin bertanya, kira-kira sepengetahuan Pak Heri, model pendidikan seperti apa yang cocok untuk remaja sekarang agar bisa menghadapi revolusi industri 4.0? Oke, model pendidikan apa yang cocok untuk revolusi industri 4.0? Ya, yang pertama selain pembelajaran untuk menilai kognitif psikomotorik, yang jelas pasti pendidikan atau nilai-nilai karakter
itu harus benar-benar menjadi menu utama harian siswa. Ada 18 karakter, toleransi, kemudian kerjasama, gotong royong, dan lain sebagainya. Itu harus menjadi input, menyatu dalam pendidikan keseharian siswa. Selain pasti penggunaan teknologi yang semakin lama semakin tinggi, itu siswa harus mengikuti. Karena banyak hal yang bisa didapatkan dari teknologi yang ada untuk mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan untuk kognitif, psikomotorik. Tetapi kalau nilai-nilai karakter itu harus dipelajari bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan pergaulan, bisa juga di lingkungan rumah. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai karakter menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama keluarga besar sekolah, itu harus selalu setiap saat memasukkan nilai-nilai karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kesiapan mental, kesiapan para remaja sebagai kaum milenial untuk menyikapi teknologi semakin tinggi, jangan sampai teknologi menguasai para remaja, tapi justru para remaja harus menguasai teknologi. Karena semakin ke depan persaingan antar individu, persaingan antar kelompok, persaingan antar bangsa semakin tinggi, terutama antar bangsa. Karena kita sudah mencanangkan pada tahun 2045 adalah tahun emas kita. Jadi benar-benar siswa yang sekarang, remaja sekarang harus mempersiapkan diri secara mental, secara teknologi, secara psikologi, secara pengetahuan untuk mempersiapkan diri di dalam revolusi industri. Oke. Siang Pak. Kami dari kelas 10 IPA 4 ingin mewawancarai, ingin bertanya opini Bapak tentang model pendidikan seperti apa yang cocok untuk remaja sekarang agar bisa menghadapi revolusi industri 4.0. Menurut saya anak itu pertama kali ya harus punya fisik yang baik dulu. Ya. Apa artinya kalau tidak sehat itu modal utamanya. Mau aktivitas apa saja harus punya fisik yang prima dulu. Satu itu. Setelah fisik barulah penguasaan yang lain. Contoh teknologi, perkembangan teknologi sekarang apa, ya kan? Ini juga harus tahu ya, internet dan segala macamnya ini perlu dimengerti, dipahami dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, oke. Jadi yang pertama harus sehat, prima, kemudian yang kedua penguasaan teknologi. Yang ketiga itu juga penambahan wawasan. Ya, jangan hanya terpaku di belakang meja, jangan hanya terpaku di teori, tapi perlu praktek juga. Nggak ada artinya kamu teorimu pandai tapi begitu praktek kamu nggak bisa, ya kan? Kamu nggak bisa mengimplementasikan gitu loh, nggak ada artinya itu. Ya, jadi yang pertama tadi sehat, kedua apa tadi penguasaan teknologi, ya kan? Yang kedua implementasinya. Ya. Nah, yang berikutnya kembali lagi kita bolehlah berkaca dengan dunia luar ya, dari luar negeri, impor apapun itu, baik impor pengetahuan, teknologi dan sebagainya, tapi juga harus sesuai dengan yang ada di negara kita, budaya kita ya. Tidak semuanya itu cocok dilaksanakan di Indonesia ya. Apapun itu istilahnya revolusi industri atau apapun, zaman dulu itu juga sudah ada yang namanya revolusi industri itu ada. Tapi apakah revolusi industri itu bermanfaat bagi manusia secara keseluruhan apa tidak?
Kalau hanya mau menghancurkan peradaban manusia tidak ada artinya. Iya kan? Nah, apa artinya gembar-gembor revolusi industri, tapi kemanfaatannya buat perkembangan peradaban manusia tidak ada artinya. Berarti intinya apa? Manusia boleh maju, tapi juga tidak menghancurkan peradaban manusia. Buat apa punya teknologi mesin perang canggih, tapi yang hasilnya malah membinasakan manusia? Iya kan? Nah, itu salah satu contoh. Buat apa industrinya bagus, tapi banyak kita masyarakat Indonesia pada yang nganggur, nggak punya kerjaan kan gitu loh. Mau diganti robot semua silakan, tapi manusianya harus sejahtera dulu. Nah, itu aja dulu ya. Jadi tadi intinya pertama tadi kita harus kondisi fisik prima, ya kan, kesehatan perlu kita jaga. Yang kedua tadi penguasaan teknologi, yang ketiga penambahan wawasan, ya toh, dan yang terakhir tadi bolehlah. Jadi peradaban manusia tetap harus dijaga. Apa artinya teknologi industri tapi kemiskinan masih merajalela ini. Itu aja ya dari saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya, saya juga manusia biasa, wawasan saya juga belum seluas yang mungkin Bapak Ibu yang lainnya sama. Oke, terima kasih sekali ya. Terima kasih ya Mas. Ya, oke, ya.